Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat nikmatnya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Untuk kedua kalinya, salawat beriringan salam selalu kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Marilah sama-sama kita bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang pelit bukan orang yang pelit akan hartanya, melainkan orang yang pelit yaitu apabila ia mendengar namaku lalu dia tidak mau berselawat kepadaku, itulah yang dikatakan orang pelit. Semoga yang tadinya berselawat kepada beliau mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang ketiga kalinya, tak lupa saya banyak mengucapkan terima kasih kepada para pengurus masjid At-Taubah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil di hadapan hadirin dan hadirat salat tarawih rahimahumullah. Berdirinya saya di sini berusaha untuk menyampaikan apa yang saya tahu. Semoga apa yang nantinya akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk tidak panjang lebar, saya akan menyampaikan dengan judul mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan. Bagaimana perasaan bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk berjumpa di bulan Ramadan. Apakah senang, biasa saja, atau malah tidak suka? Seharusnya kita sebagai seorang muslim harus senang, karena masih bisa dipertemukan oleh Allah SWT pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Karena di bulan Ramadan ini banyak keberuntungan yang dapat kita peroleh. Salah satunya, Allah akan melipat gandakan segala perbuatan kebajikan kita dan menghapus segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadana unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana Al-Qur'an diturunkan padanya sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penjelas dari berbagai macam petunjuk dan sebagai pembeda dari yang hak dan yang batil. Lantas, mengapa Allah menurunkan ayat seperti itu? Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita serta mengabarkan kepada kita tentang kemuliaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Apa keistimewaannya? Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, yang mana firman-firmannya itu merupakan pedoman bagi hidup kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Contohnya, Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambahkan nikmatku untukmu. Dan jika kamu mengumur atas nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedih. Jadi Allah telah memerintahkan kepada kita, apabila kita diberi nikmat,
dan memberi syafaat bagi yang membacanya. Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran, bukan membaca cerita dan bukan untuk membaca novel, melainkan Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Dan di bulan Ramadan ini Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa 1 bulan penuh, tidak setengah maupun seperempat bulan, tidak makan, tidak minum, dan menahan hawa nafsu mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat yang khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat ini menjelaskan bisa dikatakan tidak beriman seseorang apabila ia tidak menaati perintah yang langsung datang dari Allah. Dan dari ayat ini menjelaskan bahwa tujuan dari kita berpuasa ialah menambah ketakwaan kita kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berdoa di bulan yang penuh berkah ini. Semoga kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang paling bertakwa di sisinya. Lantas, mengapa di bulan Ramadan ini di bulan Ramadan ini kita berpuasa dengan niat yang khusus? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apakah kita tidak malu melihat Rasulullah SAW? Beliau telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa, tapi beliau senantiasa berbuat kebajikan di dunia, di muka bumi ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita pergunakan 1 bulan penuh ini untuk beribadah sebaik-baiknya dan memohon ampunan sebanyak-banyaknya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk beribadah malam atau yang biasa kita sebut qiyamul lail. Karena di bulan yang istimewa ini banyak jalan pahala serta ampunan yang dapat kita peroleh. Salah satunya yaitu dengan melaksanakan qiyamul lail sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah selama 2 malam berturut-turut. Lalu ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk dilakukan di awal malam panjang bulan. Oleh karena itu, mengapa kita tarawih mulai dari awal hingga akhir, tidak 2 malam berturut-turut? Dan hal ini juga disepakati oleh para sahabat Nabi terdahulu. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, marilah sama-sama kita banyak berzikir kepada Allah untuk mengingatnya mulai sekarang, besok, dan seterusnya. Karena mau kapan lagi? Mumpung kita masih bulan Ramadan, marilah kita berfastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebaikan. Apa saja yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan? Banyak yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan. Salah satunya membaca dan menghatamkan Al-Quran, berinfak dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita beribadah dengan sebaik-baiknya? Yaitu melaksanakan yang wajib dan mendirikan yang sunnah. Contohnya, yang wajib berpuasa di bulan Ramadan dan sholat 5 waktu. Apa saja yang sunnah? Banyak, macam-macam yang sunnah. Salah satunya berpuasa. Berpuasa banyak macam puasa sunnah. Di antaranya puasa Muharram, puasa Sya'ban, puasa Senin Kamis, dan puasa Nabi Daud, dan lain-lain. Semoga Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Dan semoga apa yang
sampaikan yang demikian dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan untuk kedepannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena yang salah itu datang dari diri saya pribadi dan yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala taqulanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.